warahmatullahi wabarakatuh. Grossever, Gros TV, majalah Gros Digital dan Burung NGD kembali mengudara. Tadi kita sudah bincang santai dengan Pak Bang Jai, Jainuddin Umar, bagian humas, dan Bang Didi Setia, bagian bidang publikasi. Tadi sudah dijelaskan perjuangannya, ya melaksanakan tugasnya dengan enjoy, dengan nyaman, tidak ada rasa beban, menginformasikan apa adanya, dan di hadapan Gros TV ini adalah tuan rumah dari pelaksanaan Kongres luar biasa Ikatan Notaris Indonesia Jawa Barat INU. Sebelah kiri ini Mbak Ana, Sekretaris Penggil, dan sebelah kanan ini yang selalu menjadi idola Gros TV, Bendahara Penggil. Assalamualaikum Mbak Ana. Waalaikumsalam. Sehat. Alhamdulillah. Mbak Ana, tanggapannya dong dengan antusias Mbak Diba juga sebagai tuan rumah nih. Ini kan saya juga nyari ketua Penggilnya nih, belum dapatnya sekretaris sama bendahara. Nah, kalau tidak salah informasi pesertanya 6.000 yang mendaftar, yang terverifikasi sekitar 2.300 sekian atau 2.400. Tanggapannya dong sebagai tuan rumah dengan melihat berbondong-bondongnya dari Sabang sampai Merauke hadir di Bandung ini untuk mengikuti kongres luar biasa dari Bandung. Ya, terima kasih Mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan anggota Ikatan Notaris Indonesia di seluruh Indonesia, dari ujung barat sampai ujung timur ya. Saya ucapkan terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Juga saya doakan semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian juga pada rekan-rekan yang sedang sakit, semoga segera diangkat penyakitnya. Yang banyak mempunyai urusan, semoga dimudahkan dan menyelesaikan urusannya. Dan semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan ya dalam menjalankan tugas dan amanah kita sebagai notaris sehingga kita selamat dunia akhirat. Amin. Atas tadi yang sudah disampaikan oleh Bang Mahfud tentang antusiasme ataupun bagaimana jumlah peserta yang mendaftar, memang itu yang mendaftar ada kurang lebih hampir 6.000 orang. Nah, tentunya hal ini memperlihatkan kepada kita sebagai Penggil Jawa Barat ya budidaya, bahwa dengan antusiasmenya dari seluruh anggota di Indonesia ini artinya menunjukkan bahwa adanya atau keinginan yang sangat besar dari rekan-rekan seluruh anggota di Indonesia ini untuk tetap dilaksanakannya kongres itu adalah secara offline ya. Artinya secara tatap muka. Jadi harus bertemu karena memang ini adalah pesta demokrasi dari para notaris. Hal mana hal tersebut juga diakomodir atau disebutkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kita. Jadi tentunya sangat sulit ya, atau sebetulnya tidak sulit juga kalau mau dihilangkan, hanya perlu waktu. Tapi menurut saya pribadi sebaiknya tidak dihilangkan. Dengan antusiasme 6.000 yang daftar, kemudian yang sudah terverifikasinya 2.400 lebih, ya itu kan berarti teman-teman masih tetap atensi dan tetap berharap untuk hadir. Dan ini hadirnya artinya adalah tatap muka, artinya ini adalah silaturahmi. Kalau bagi kami kaum muslimin, silaturahmi itu adalah menambahkan barokah rezeki. Memang rezeki itu tidak hanya berupa materi atau uang saja, tidak. Tapi dengan bertemu pun kita pasti akan mendapatkan suatu keuntungan sisi lainnya lah ya. Kalau kita terangkan biar secara general semua memahami kenapa teman-teman ini tetap menginginkan kita bertemu tatap muka untuk melaksanakan pesta demokrasi ini. Dan saya pun juga tidak anti dengan elektronik gitu ya. Hanya pemanfaatan elektronik ini tentulah harus tepat ya, sesuai dengan tempatnya, kondisinya gitulah. Dan juga payung hukumnya juga harus ada sehingga legalitas bagi seluruh anggota notaris ini
akan mentaatinya. Jadi kurang lebihnya seperti itu, dan sekali lagi kami berharap sebagai panitia pelaksana yaitu Pengwil Jawa Barat Ikatan Notaris Indonesia, sebagaimana diamanahkan oleh 2/3 Pengwil yang berada di Indonesia, karena sesuai dengan ADART kenapa kita harus menyalakan KLB tersebut. Ya, jadi sekali lagi saya berharap dengan dilaksanakan KLB ini kita semua tetap mempertahankan bahwa organisasi para notaris itu adalah tetap satu, Ikatan Notaris Indonesia. Kita semua akan menjalankan apa yang sudah digarisbawahi atau ditetapkan dalam ADART-nya, sehingga kita sebagai notaris tetap bersatu padu sebagaimana dalam syair lagu Ikatan Notaris Indonesia, ya, himne INI, bahwa kita ini adalah satu keluarga. Itu yang kami harapkan, dan saya himbau kepada mantan pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia periode 2019-2022, marilah kita bersifat untuk melihat bahwa sportif artinya bahwa anggota di Indonesia ini masih tetap menginginkan pertemuan ini secara berkala, yaitu 3 tahunan pesta demokrasinya para notaris. Ya, oleh karenanya secara sportif mari kita duduk bersama untuk bersama-sama mempertahankan bahwa IN ini adalah wadah tunggal. Ya, tolong apresiasi keinginan ribuan anggota. Demikian pendapat dari saya atas tanggapannya. Mudah-mudahan ini memberikan masukan yang positif untuk seluruh rekan-rekan notaris di Indonesia. Jayalah INI. Nah, kalau ke Mbak Ica beda nih pertanyaannya. Ini kan mandiri, rekening nggak ada. Bicara budget biaya ya, ini kan pasti tidak suka kan bendahara ini kan harus berpikir keras. Dana awal nggak ada, harus siap menerima peserta, harus punya target. Nah, kalau Pak Ican ya, untuk mengatur sehingga acara ini bisa berlangsung sampai detik ini, terakhir sebelum maghrib ini, berjalan dengan lancar dan sukses. Anggota senang, tidak ada yang mengeluh, tidak ada yang mengeluh masalah makanan, tidak ada yang mengeluh masalah macam-macam lah, semua terpenuhi, makanan membludak. Memang kopi aja sih terus nggak kebagian. Boleh lah protes sedikit lah, kehabisan terus. Secara langsung salah. Nggak bercanda Mbak Ica. Gimana Mbak Ica nih kalau melihat kondisi, karena kan ini mandiri ya, termasuk suka tidak suka 2024 yang memberikan amanah ke Jabar sebagai tuan rumah, no budget. Gimana Mbak Ica tanggapannya? Iya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua notaris seluruh Indonesia. Terima kasih Brose yang telah memberikan kesempatan kepada kami dari Pengwil Jawa Barat Ikatan Notaris Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara Kongres luar biasa Ikatan Notaris Indonesia ini. Mengenai tadi pembicaraan mengenai dana, ya terus terang saya sebagai bendahara di Pengwil yang menangani terutama iuran anggota untuk hampir 4.000 anggota ya selama ini. Nah, tapi khusus untuk keuangan dari Kongres luar biasa kali ini itu memang kondisinya luar biasa. Kondisinya luar biasa dari segi keuangan, lalu dari segi persiapan, semuanya luar biasa, dan alhamdulillah saya sangat terharu, bangga, benar-benar bahagia Mas Mahfud ya. Karena terus terang untuk terselenggaranya event yang besar ini, event nasional, kita itu benar-benar secara finansial kayak di kamar mandiri dalam arti apa? Ini dari kita, untuk kita, dan oleh kita. Semuanya ini memang kita lakukan terutama dari segi pembiayaan. Dari segi pembiayaan itu kita dari P25 ini dan ataupun dari P25 ini memang benar-benar modal mandiri, dalam arti ini memang dari anggota yang sangat berkeinginan ya untuk hadir. Nah, kebayangkan dengan biaya yang kita sangat tekan untuk supaya anggota semua dari Ikatan Notaris Indonesia itu bisa hadir untuk di dalam KLB ini, untuk ikut dalam demokrasi pesta demokrasi notaris ini.
itu minimal budget yang memang sudah sangat kita perhatikan, kita tekan seminimal mungkin untuk agar tidak memberatkan anggota untuk hadir. Kehadiran ini sangat diperlukan, bagaimana antusiasnya dari anggota itu untuk hadir dalam KLB ini, melepas rasa kangen, berpesta demokrasi secara fair, ya, lalu bertemu teman-teman seperti reuni dan lain-lain. Dan ini memang dibiayai sendiri oleh semua anggota, dan kita sebagai panitia kan menekan budget sampai 1.100.000. Wow. Mohon, ya. Biasanya ya maaf, saya kan sering ikut melaksanakan yang di kongres, prakongres, itu minimal aja 1,7, 2 bulan. Ini 1,1. Sempet sebagai bendahara bicara sebagai keuangan, apakah waduh 1,1 Bu, gimana tanggapannya saya aja? Ya, alhamdulillah kita dengan perhitungan RAB yang sangat kita minimalis ya, bahwa agar tidak memberatkan anggota untuk hadir, supaya, dan sebenarnya angka yang untuk kontribusi itu kita kembalikan lagi kepada anggota yang hadir ya Pak Mahfud ya, dalam arti untuk konsumsi ya untuk mereka makan ya, lalu untuk pengadaan seminar kit, lalu acara-acara itu sebenarnya kembali lagi, kita tidak memikirkan profit untuk hal ini. Yang penting bagaimana terlaksananya KLB ini dengan sukses, dengan lancar, dengan biaya seminimal mungkin, sehingga banyak anggota dari Ikatan Notaris Tanah hadir. Itu alhamdulillah sekali, banyak yang antusias, banyak yang daftar, tapi memang ada verifikasi yang harus dijalani, sehingga tidak semua pendaftar itu bisa ikut. Tapi dengan keikutsertaan serta yang hampir 2.500 itu alhamdulillah sekali, semua bisa tertutupi dengan sukses ya, tidak ada yang mengeluh tentang makanan atau yang tadi disebutkan ya, biasanya ada kericuhan gitu ya. Alhamdulillah semuanya enak, semuanya tepat gitu ya, nggak ada yang waktunya lambat atau gimana ya, karena terutama kalau perut kosong bisa kacau gitu ya. Alhamdulillah semuanya sudah kita pikirkan. Bagi baca, apakah ketika di awal itu kan pasti harus book di GP dulu. Ya. Nah itu apakah menggunakan kas Pengwil atau menunggu dari pembayaran peserta? Betul. Kita sebagai Pengwil Jawa Barat, sebagai tuan rumah, tentunya ingin semua sukses. Bagaimana tentang modal ini? Tentunya Pengwil harus ya membantu bagaimana memodali acara ini. Tentunya kita siap, karena kan toh bukan uang kita hilang ya, pasti akan ini cuma untuk awalnya. Tapi juga banyak dari rekan-rekan notaris Jawa Barat yang sebagai donatur. Nah, dan itu kita panitia terus terang harus membayar duluan. Istilahnya seperti itu. Minimal kan itu ya, ayo ya. Tapi alhamdulillah dengan minat yang banyak dari para anggota notaris, insya Allah semuanya tercukupi, dan terima kasih kepada donatur, baik itu dari pihak notaris, teman-teman notaris, ataupun dari instansi-instansi yang memang melihat bahwa event ini adalah event besar sehingga mau sebagai donatur. Dan insya Allah Mas Mahfud, uang itu juga akan kita kembalikan juga ya kepada anggota ya, dalam arti misalnya P25 ini tidak seperti PP ya, mantan PP itu yang punya uang banyak, mereka benar ini. Dan tapi semua menyadari. Ada pikiran nggak sih pakai mengajukan ke PP buat minta modal? Ya kita kan sudah tidak menganggap PP, Mas. Ngapain kita ngemis-ngemis gitu? Jadi bagaimana kita tuh harus mandiri dengan segala kemampuan kita. Alhamdulillah banyak yang mendukung itu ya, dari para senior. Terus terang buktinya itu kehadiran dari para Werda, mantan ketua umum, itu sangat membuat kita merasa, oh inilah sebenarnya pesta demokrasi yang memang sebenarnya dilakukan oleh para notaris dengan jadwalnya harusnya 3 tahun sekali ya, tapi ini ada kemunduran. Mudah-mudahan ini tidak menghambat untuk kesuksesan ataupun kejayaan Ikatan Notaris Indonesia ke depan. Dan kami berharap walaupun ada pro dan kontra, ini tetap kita lakukan untuk satu wadah ya, itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan semuanya bisa, kita ingin tetap wadah tunggal kok. Undang-undang juga seperti itu, mudah-mudahan tercapai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah untuk kebaikan semuanya. Jadi seperti itu. Terima kasih. Satu pertanyaan terakhir buat Ana dan Baca. Terlepas sebagai sekretaris dan sekretaris dan bendahara. Tadi keuangan sudah sangat jelas, Baca paparin. Pengwil sukarela support mendanai awal dulu, toh dari satu akan kembali, dalam artian alhamdulillah bisa kembali, antusias sangat besar. Sebagai pribadi yang notaris melihat kondisi organisasi saat ini, ya, ada dua dualisme, yang satu kongres luar biasa. Anggapannya gimana nih dari mana nanti? Terus harapan ke depan dengan terselenggaranya KLB ini apa?
Kalau tanggapan saya secara pribadi ya terhadap dengan adanya dua versi mungkin ya, yaitu yang pertama sudah dilaksanakannya adalah Kongres versi PP periode 2019-2022. Nah, hal ini pun menurut saya kalau kita amatin secara aturan itu adalah menurut saya pribadi ya tidak sesuai dengan aturan. Karena memang pada saat kenapa terjadi begini gitu ya kan, pasti segala sesuatunya ada asal muasalnya gitu. Kalau kita secara bijak menyikapinya, asal muasal itu dari mana gitu. Kalau kita secara bijak menyikapinya itu tentunya tidak akan ada seperti itu. Jadi amat sangat disayangkan pada saat waktu itu mantan PP 2019-2022 kenapa tidak secara bijak menyikapi hal tersebut. Nah, kalau misalkan dia secara bijak menyikapi hal tersebut tentu tidak akan adalah kejadian seperti ini. Harapan saya dengan adanya pelaksanaan KLB ini tentunya akan menjadikan INI itu lebih baik lagi untuk tetap mengayomi anggota, kemudian juga sesuai dengan himne yang sering kita nyanyikan itu dapat direalisasikan. Terutama menjadi pemimpin itu haruslah pemimpin yang amanah. Ya, yang amanah dia kan dipilih oleh anggota, oleh ribuan anggota yang memilih Anda sebagai pemimpin. Dan anggota itu sudah mempercayakan kepada Anda untuk menjalankan bagaimana nih sebagai seorang pemimpin itu. Jadilah Anda pemimpin yang amanah. Ya, amanah untuk menjalankan apa yang disebutkan dalam aturan, terus apa juga yang disampaikan oleh anggota. Insya Allah dengan amanah tersebut organisasi pasti akan menjadi yang paling baik sehingga anggotanya pun juga semakin baik ya, dia akan mentaati aturan dan dalam menjalankan profesinya luar biasa ya, sehingga kita jadi notaris yang terdepan. Jayalah INI. Oke, saya sebagai pribadi yang sudah hampir 23 tahun menjabat sebagai notaris sama dengan Bu Ana. 23 tahun. Dan alhamdulillah ini dengan perjalannya waktu dengan beberapa kali ini kita harapkan ini tetap bersatu untuk Ikatan Notaris Indonesia. Kita adalah organisasi profesi yang tentunya juga punya martabat ya. Dan itu kita harus tegakkan. Walaupun ada perubahan organisasi, ayo kita bersama-sama membahas bersama-sama untuk kebaikan semuanya. Ya mudah-mudahan kita ini bukan saling musuh ya, kita satu profesi. Mudah-mudahan semuanya mendapat hidayah untuk menjadikan INI itu wadah tunggal. Seperti itu. Terima kasih. Rekan-rekan yang Gross TV garis bawahi, baik dari Mbak Ana maupun Mbak Ica, saya nggak akan bicara tentang keuangan, tadi udah jelas. Berharap INI tetap mempertahankan AFP pasal 82 ayat 1 dan ayat 2. INI adalah satu-satunya wadah bagi notaris se-Indonesia. Ya. Jayalah INI. Jaya Indonesia. Oke, sampai jumpa bersama di Bintang Santai dan di pekan Gross TV selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.